Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang beranggotakan Ibu Siti Motolaah, Bu Atsila Taris, dan saya Yayo Khairia. Langsung saja. Dalam etika profesi keguruan pendidikan Islam merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak bangsa, yang dimana berpilar pendidikan holistik yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Etika profesi keguruan ini bertujuan untuk membentuk generasi anak bangsa yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam etika profesi pendidikan Islam, kita sebagai seorang guru harus menerapkan prinsip moral kepada anak-anak yang membimbing setiap tindakan ataupun ucapan. Yang kedua, etika ini melampaui profesionalisme untuk melekatkan nilai-nilai spiritualitas dalam setiap interaksi dan pengajaran yang kita ajarkan. Yang ketiga, etika profesi dalam pendidikan Islam ini bertujuan untuk menghasilkan insan kamil atau insan yang sempurna dan rahmatan lil alamin, di mana rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir adalah untuk menanamkan nilai-nilai seperti takwa, ikhlas, amanah, dan adil sebagai pedoman utama. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Landasan etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam berpijak kuat pada dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kalamullah mengandung prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai universal yang menjadi panduan hidup, termasuk dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Al-Quran adalah ayat-ayat suci, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151 yang menegaskan tentang peran guru sebagai pembimbing umat, menyampaikan ilmu, serta pembawa hikmah. Selain itu, ada juga sunnah Nabi Muhammad yang menjadi rujukan utama dalam meneladani karakter dan metode pendidikan yang ideal. Rasulullah tidak hanya dikenal sebagai Nabi dan Rasul, tetapi juga sebagai mu'alim atau guru yang mendidik umatnya dengan hikmah, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam banyak hadis, Nabi digambarkan sebagai pribadi yang sabar dalam mengajar, tidak pernah mempermalukan murid, serta memberi keteladanan sebelum memberi nasihat. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, menempatkan pengajar Al-Quran pada kedudukan yang mulia. Selanjutnya adalah dimensi etika kunci guru muslim, yakni ikhlas, amanah, adil, hikmah, dan rahmah. Seorang guru muslim tidak hanya dituntut untuk cakap dalam hal intelektual dan metodologis, tetapi juga harus menghayati dan menerapkan dimensi-dimensi etika kunci yang menjadi inti dari ajaran Islam. Di antara nilai-nilai paling fundamental yang membentuk etika keguruan dalam Islam adalah ikhlas, amanah, adil, hikmah, dan rahmah. Kelima dimensi ini bukan hanya sekedar etika sosial, tetapi juga merupakan cerminan dari kesolehan personal yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah fondasi utama yang mengarahkan niat seorang guru semata-mata hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena pujian, jabatan, atau keuntungan materi. Yang kedua adalah amanah. Menuntut guru untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dimensi yang lain adalah adil atau keadilan, mengharuskan guru bersikap adil terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau kemampuan akademik. Di samping itu ada hikmah atau kebijaksanaan yang menjadi kekuatan moral dan intelektual yang memungkinkan guru bertindak dengan penuh pertimbangan, memilih kata yang tepat, serta menyampaikan ilmu dengan metode yang sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah rahmah atau kasih sayang, dimensi yang menjadi ciri khas pendidikan Islam. Rahmah adalah mendorong guru untuk bersikap lemah lembut, penuh empati, dan sabar dalam menghadapi kekurangan serta kesalahan siswa. Selanjutnya adalah guru sebagai uswatun hasanah atau teladan.
Yang pertama adalah mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Guru adalah representasi nilai-nilai Islam, meneladani kehidupan dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek. Yang kedua adalah konsistensi kata dan perbuatan. Guru adalah representasi nilai-nilai Islam, meneladani kehidupan dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek. Yang ketiga adalah sabar menghadapi karakter siswa. Kesabaran adalah kunci dalam membimbing dan memahami beragam karakter serta kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah dedikasi mengajar sebagai ibadah, menjadikan profesi mengajar sebagai bentuk ibadah mulia dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah integritas tinggi, yakni menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan etika profesional dalam setiap tindakan. Baik, selanjutnya tantangan modern dan solusi etisnya. Ini seperti yang kita tahu dalam dunia pendidikan saat ini, terutama pendidikan Islam ya, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Nah, ini yang pertama, literasi digital ini kaitannya dengan maraknya konten-konten dalam sosial media yang tidak bisa kita cegah. Banyak sekali konten-konten yang memprihatinkan. Nah, ini guru dapat membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk membuat konten-konten positif dan menghindari bahaya digital. Kemudian pluralisme ini untuk menghindari perbedaan-perbedaan ya, di mana guru dapat menanamkan nilai toleransi beragama dan menghargai perbedaan dalam masyarakat yang multikultural. Kemudian degenerasi moral ini menguatkan nilai akhlak dan budi pekerti di tengah arus globalisasi yang mengikis moral. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu stres kerja, di mana ini guru dapat mempertahankan ikhlas dan sabar dalam menghadapi tuntutan profesi yang semakin tinggi. Kemudian ditawarkan solusinya yaitu peningkatan kompetensi guru yang tidak hanya berorientasi pada ilmu pengetahuan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam yang kokoh, terutama tadi ikhlas dan sabar. Kemudian dampak etika guru pada peserta didik. Yang pertama, pengembangan holistik, di mana ini guru dapat membantu siswa mengembangkan aspek iman, ilmu, dan amal secara seimbang. Kemudian pembentukan akhlakul karimah, menumbuhkan karakter terpuji yang baik seperti jujur, santun, ikhlas, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan tafakuh fiddin, ini membekali siswa dengan pemahaman agama yang mendalam dan komprehensif. Kemudian motivasi amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong siswa untuk selalu berbuat baik, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta melahirkan pemimpin berkarakter Islami, di mana ini guru dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berkepemimpinan Islami. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan, yaitu etika profesi keguruan Muslim merupakan fondasi utama bagi pendidikan berkualitas dan berkarakter. Guru adalah pewaris Nabi atau warasatul anbiya yang mengemban amanah besar dalam membimbing umat. Dengan etika yang kokoh, kita berinvestasi pada masa depan umat dan